Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Tonga dan rekan-rekan saya Keisha Antiani Ampun, saya Arna Sareva. Jadi di sini kami ingin menyampaikan materi turunan dalam mata kuliah kalkulus yang diampu oleh dosen Ibu Rohani SPD MPD. Apa itu turunan dalam kalkulus? Turunan merupakan cabang dari ilmu kalkulus yang didefinisikan sebagai suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Turunan disebut juga dengan diferensial, dan proses dalam menentukan turunan dari suatu fungsi disebut juga sebagai diferensiasi. Konsep turunan. Turunan dari suatu fungsi dapat didefinisikan seperti berikut ini, dengan syarat f(x) memiliki nilai limit dan turunan dapat dinotasikan dengan yang pertama, f aksen x merupakan turunan dari fx, yang kedua, y aksen sama dengan f aksen x merupakan turunan dari y sama dengan fx, dan yang ketiga, dy per dx sama dengan dfx per dx yang merupakan turunan dari fungsi dalam x. Penyelesaian turunan yang menggunakan definisi limit kurang efektif dalam menyelesaikan suatu fungsi berpangkat. Oleh karenanya, fungsi berpangkat dapat diselesaikan dengan turunan fungsi aljabar. Turunan dalam fungsi A, turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar diperoleh dengan menggunakan rumus-rumus berikut ini. Aturan dasar turunan yang pertama, jika fx sama dengan k, maka f aksen x sama dengan 0. Kedua, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, di mana n merupakan elemen n, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Keempat, aturan kelipatan konstanta. Jika kf aksen x sama dengan k kali f aksen x. 5. Aturan jumlah. Jika f ditambah g aksen x sama dengan g aksen x. 6. Aturan hasil kali. Jika f dikali g aksen x sama dengan f aksen x dikali gx ditambah fx dikali g aksen x. Yang ketujuh, aturan hasil bagi. Jika f per g aksen x sama dengan f aksen x gx dikurang fx g aksen x per gx dikuadratkan. 8. Aturan rantai. Jika fx sama dengan u pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali u pangkat n dikurang 1 dikali u aksen. Langsung ke contoh soal yang pertama, tentukan f aksen dari f sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2x dikuadratkan. Cara penyelesaiannya, f sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2 dikuadratkan dijabarkan menjadi f sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2 dikali 3x pangkat 2 dikali 2 ditambah 2 dikuadratkan. F sama dengan 9x pangkat 4 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 4. F aksen sama dengan 4 kali 9x tambah pangkat 4 dikurang 1 ditambah 2 dikali 12x pangkat 2 ditambah 0. F aksen sama dengan 36x pangkat 3 ditambah 24x. Soal kedua, tentukan turunan pertama dari G sama dengan akar X pangkat 8 ditambah 8. Cara penyelesaiannya, G sama dengan akar X pangkat 8 ditambah 8, G sama dengan X 8 per 2 ditambah 8, G sama dengan X pangkat 4 ditambah 8, G sama dengan 4 dikali X pangkat 4 dikurang 1 tambah 8, G aksen sama dengan 4X pangkat 3. Soal yang ketiga, tentukan Y aksen dari Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 8X dikali 3X pangkat 4 ditambah X pangkat 2. Cara penyelesaiannya, pertama-tama di sini kita cari dulu F aksen dan G aksennya. Di sini F sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 8, maka F aksen sama dengan 4X. G sama dengan 3x pangkat 4 ditambah x pangkat 2, maka g aksen sama dengan 12x pangkat 3 ditambah 2x.
Kemudian kita kalikan. Y aksen X sama dengan 12X pangkat 5 ditambah 4X pangkat 3 ditambah 24X pangkat 5 ditambah 4X pangkat 3 dikurang 96X pangkat 3 dikurang 16X. Y aksen X sama dengan 36X pangkat 5 dikurang 88X pangkat 3 dikurang 16X. G aksen X sama dengan 2 dikali X pangkat 2 ditambah 5 dikurang 2X dikurang 4 dikali 2X per X pangkat 2 ditambah 5 dikuadratkan. G aksen X sama dengan 2X pangkat 2 ditambah 10 dikurang 4X pangkat 2 ditambah 4 per X pangkat 4 ditambah 10X pangkat 2 ditambah 25. G aksen X sama dengan min 2X pangkat 2 ditambah 14 per X pangkat 4 ditambah 10X pangkat 2 ditambah 25. Selanjutnya soal yang kelima, tentukan turunan rantai dari Y sama dengan 3X kuadrat kurang 2X tambah 2 dipangkatkan 15. Maka kita selesaikan dengan cara pertama, misalkan U sama dengan 3X kuadrat kurang 2X tambah 2, maka U aksen ialah 6X kurang 2. Dan Y sama dengan 3X kuadrat kurang 2X tambah 2 dipangkatkan 15, maka Y sama dengan U pangkat 15. Lalu Y aksen sama dengan N kali U pangkat N kurang 14 dikali U aksen, maka Y aksen sama dengan 15 kali 3X pangkat 2 kurang 2X tambah 2 pangkat 14 dikali 6X kurang 2. Selanjutnya tentukan dx per dy dari Y sama dengan akar dari 1 kurang X kurang akar dari 1 tambah X per akar dari 1 kurang X ditambah akar dari 1 tambah X. Maka pertama kita selesaikan penyebutnya dulu dengan cara Y sama dengan akar dari 1 kurang X kurang akar dari 1 tambah X per akar dari 1 kurang X tambah akar dari 1 tambah X dikalikan dengan akar dari 1 kurang X kurang akar dari 1 tambah X per akar dari 1 kurang X dikurang akar dari 1 tambah X. Maka didapatkan hasilnya Y sama dengan 1 kurang X dikurang 2 akar dari 1 tambah X dikali akar dari 1 kurang X ditambah 1 tambah X per 1 kurang X kurang dalam kurung 1 tambah X. Selanjutnya kita lanjut. Setelah itu kita dapat Y sama dengan 2 kurang 2 akar dari 1 kurang X kuadrat per min 2X. Kita sederhanakan menjadi Y sama dengan min 1 plus akar dari 1 kurang X kuadrat per X. Maka kita masukkan dy per dx sama dengan setengah kali 1 kurang X kuadrat pangkat min setengah dikali minus 2X kali X kurang min 1 tambah 1 kurang X kuadrat pangkat setengah dikali 1 per X kuadrat sama dengan min X kuadrat kali 1 kurang X kuadrat pangkat min setengah ditambah 1 dikurang 1 kurang X kuadrat pangkat setengah dikali 1 kurang X kuadrat per X kuadrat. Setelah itu didapatkan hasil min X kuadrat tambah 1 kurang X kuadrat pangkat setengah dikurang 1 kurang X kuadrat per X kuadrat kali 1 kurang X kuadrat pangkat setengah, maka hasilnya dy per dx ialah min 1 tambah akar dari 1 kurang X kuadrat per X kuadrat dikali akar 1 kurang X kuadrat. Selanjutnya ada turunan fungsi trigonometri. Selain turunan fungsi aljabar, turunan juga memiliki aturan dalam fungsi trigonometri. Berikut adalah aturan-aturan turunan fungsi trigonometri.
Yang pertama, fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Yang kedua, fx sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Yang ketiga, fx sama dengan tan x, maka f aksen x sama dengan sek kuadrat x. Yang keempat, fx sama dengan kotagen x, maka f aksen x sama dengan min cosek kuadrat x. Yang kelima, fx sama dengan sek x, maka f aksen x sama dengan min sek x dikali tan x. Yang keenam, fx sama dengan cosec x, maka f aksen x sama dengan min cosec x dikali kotagen x. Yang ketujuh, fx sama dengan sin dalam kurung ax tambah b, maka f aksen x sama dengan a cos dalam kurung ax tambah b. Yang kedelapan, fx sama dengan cos dalam kurung ax tambah b, maka f aksen x sama dengan a sin min a sin dalam kurung ax tambah b. Yang kesembilan, fx sama dengan tan dalam kurung ax tambah b, maka f aksen x sama dengan min a sek kuadrat x dalam kurung ax tambah b. Yang ke-10, fx sama dengan a kali sin dalam kurung bx tambah c, maka f aksen x sama dengan ab kali cos dalam kurung bx tambah b. Yang ke-11, fx sama dengan a kali cos dalam kurung bx tambah c, maka f aksen x sama dengan min ab kali sin dalam kurung bx tambah c. Yang ke-12, fx sama dengan arcen sin x, maka f aksen x sama dengan 1 per akar 1 kurang x kuadrat. Yang ke-13, fx sama dengan arcen kali cos x, maka f aksen x sama dengan min 1 per 1 kurang x kuadrat. Yang ke-14, fx sama dengan arcen tan x, maka f aksen x sama dengan 1 per akar 1 tambah x kuadrat. Yang ke-15, fx sama dengan arcen kotagen x, maka f aksen x sama dengan 1 per 1 tambah x kuadrat. Berikutnya ada contoh soal yang pertama. Tentukan g aksen dari fungsi trigonometri gx sama dengan 3 sin 4x. Maka jawabannya gx sama dengan 3 sin 4x, maka g aksen x ab kali cos dalam kurung bx tambah c sama dengan g aksen x sama dengan 3 kali 4 cos 4x. Maka jawabannya g aksen x sama dengan 12 cos 4x. Contoh soal yang kedua, hitunglah turunan dari fx sama dengan 2x dikurang 5 sin 2x tambah 1. Maka jawabannya f sama dengan 2x dikurang 5, maka f aksen sama dengan 2. G sama dengan sin dalam kurung 2x tambah 1, maka G aksen sama dengan 2 cos dalam kurung 2x tambah 1. F aksen x sama dengan F aksen kali G tambah G aksen kali F sama dengan 2 kali sin dalam kurung 2x tambah 1 tambah 2 cos dalam kurung 2x tambah 1 kali 2x dikurang 5 sama dengan 2 sin 2x tambah 1 ditambah dalam kurung 4x dikurang 10 cos dalam kurung 2x tambah 1. Lanjut soal yang ketiga, tentukan f aksen x jika fx sama dengan 5 sin x cos x. Pertama kita cari f aksen dan g aksennya. F sama dengan 5 sin x, maka f aksennya 5 cos x, dan g sama dengan
cos X, maka G aksennya ialah min sin X. Kita masukkan rumusnya, F aksen X sama dengan F aksen kali G tambah G aksen kali F. Kita masukkan nilainya, 5 cos X dikali cos X ditambah min sin X dikali 5 sin X sama dengan 5 cos kuadrat X ditambah 5 dikali min sin kuadrat X, 5 kali cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, maka F aksen X ialah 5 cos 2X. Selanjutnya soal yang keempat, jika fx sama dengan sin kuadrat dikali 2x tambah phi per 6, maka nilai dari f aksen 0 adalah, pertama-tama kita cari nilai u aksennya, yaitu fx sama dengan sin kuadrat dikali 2x tambah phi per 6 sama dengan sin dikali 2x tambah phi per 6 dikuadratkan, maka U sama dengan sin dikali 2x tambah phi per 6, didapatkan hasil U aksennya ialah 2 cos dikali 2x plus phi per 6. Setelah itu kita masukkan rumus, phi aksen x sama dengan n dikali U pangkat n kurang 1 dikali U aksen sama dengan 2 sin dikali 2x plus phi per 6 dikali 2 cos kali 2x tambah phi per 6. Lalu kita masukkan untuk f aksen 0 nya ialah 4 sin kali 2 dikali 0 ditambah phi per 6 dikali x kali 2 kali 0 ditambah phi per 6, maka dapat hasilnya 4 sin phi per 6 dikali cos phi per 6. Sin phi per 6 ialah setengah dan cos phi per 6 adalah setengah akar 3, maka 4 dikali setengah akar 3, maka hasil untuk f aksen 0 ialah akar 3. Yang ketiga ada turunan fungsi implisit. Jika y sama dengan fx, maka turunan fungsi implisit f x dan y sama dengan c adalah dengan memandang y fungsi dari x. Contoh soal yang pertama, tentukan y aksen jika x kuadrat tambah 3xy tambah y kuadrat sama dengan 4. Maka kita masukkan d per dx dikali x kuadrat tambah 3xy tambah y kuadrat sama dengan dx kali 4. 2x tambah 3y tambah 3xy aksen 2y dikali y aksen sama dengan 0, didapat hasilnya 3x tambah 2y dikalikan dengan y aksen sama dengan minus 2x dikurang 3y, hasilnya ialah y aksen sama dengan minus 3x ditambah 3y per 3x ditambah 2y. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 di titik 3,4. Kita misalkan ini titik P nya berada pada 3 dan 4, x yaitu 3 dan y nya 4, maka m sama dengan f aksen x, dimana p sama dengan dy per dx kali p, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, dimana 2x tambah 2y dy per dx sama dengan 0. Kita pindahkan 2x nya, maka 2y dy per dx sama dengan minus 2x. Kita dapat hasilnya itu yaitu min x per y. M sama dengan dy per dx dikali titik dari si P tadi 3,4, maka dy per dx sama dengan min x per y dikali titiknya 3,4, maka m sama dengan min 3 per 4, dimana x adalah 3 dan y adalah 4, min x per y ialah min 3 per 4. 4. Turunan fungsi majemuk, dimana u sama dengan fx, v sama dengan gx, dan p sama dengan konstanta. Ada 4 aturan dalam turunan fungsi majemuk. Yang pertama, d dikali pu per dx sama dengan p dikali du per dx. Kedua, d dikali u tambah kurang
V per dx sama dengan du per dx tambah kurang dv per dx. Yang ketiga, d kali u dikali v per dx sama dengan u dikali dv per dx ditambah v dikali du per dx. Dan yang keempat ialah u dikali u per v per dx, maka v per du maka v kali du per dx kurang u kali dv per dx per v dikuadratkan. Demikianlah penyampaian isi materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Dah.